lama-kelamaan saya kayak rasa nyaman. Iya. Kayak orang-orang dalam situ kayak welcome dengan saya. Iya. Finansialnya nyaman. Iya. Oke. Terus habis sih. Sudah lah kekerikin. Kok jadi host? Kok jadi narasumber? Saya cabut saja dari sini. Bagaimana? Dia aktivitas sudah semua. Kita pusing ya. Oke. Gesa. Hai, jumpa lagi bersama saya Tutai Permantara dalam Gesa. Kali ini di Gesa sudah hadir bersama saya tamu-tamu istimewa, tamu-tamu spesial yang menemani kegantengan saya. Karena biasanya kan saya ganteng sendiri ya kan? Siap. Sekarang sudah ada yang lebih ganteng dari saya karena mereka asli loh, bukan palsu. Ada Kakak Rikin Raja and the gang ya di sini. Tepuk tangan dong. Penonton bayaran ini belum kasih makan, suruh tepuk tangan malah diam ya. Oke, jadi di sini sudah ada Kakak Rikin Raja. Siapa sih di kota ini yang tidak kenal Rikin Raja? Yang prestasinya sampai ke dunia barat sana ya, dunia selatan kalau Australia ya. Iya. Prestasinya sudah mendunia. Dan juga di sini ada dua kakak kita yang ganteng. Wah, saya buka layanan biru jodoh sebentar ya. Nanti bisa memperkenalkan diri ya. Yang penting hari ini kita akan banyak bicara tentang pengalaman dan prestasi Rikin Raja bersama teman-temannya atau adik-adik asuhannya di Gesa Today. So, Kakak Rikin bisa perkenalkan diri lagi. Meskipun orang bilang Kakak Rikin itu sudah terkenal sampai ke Arab Saudi ya. Tapi saya terkenal sampai segalaksi. Jadi Anda masih kalah dari saya ya. Silakan perkenalkan diri ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ferdinandus Rikin Raja, biasa dipanggil Rikin Raja, dan saya saat ini bekerja di salah satu instansi yang berhubungan dengan manusia dan manusia dalam arti kemanusiaan, dan saya juga lebih banyak ke layanan sosial sesuai dengan basic kerja. Dan untuk saat ini saya sebagai seorang owner IO eksklusif tampan Rikin Raja. Yeay. Eksklusif tampan Rikin Raja, event organizer ya. Oke, terima kasih Kak Rikin. Kalau begitu kita selesai sudah, kita pamit sudah ya. Jangan dulu, masih ada sapunya ini. Belum ya? Masih ada sapunya. Oh belum. Oh ya masih ada. Tampan lain. Weh, ini yang tampan saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Ihsan Sultan Mahendra. Saya adalah bergabung dengan Bapak IO ini? Rikin Raja. Iya, benar sekali. Anda tua sekali dipanggil Bapak ya. Nanti kelas Biasa dipanggil apa panggilannya? Panggilnya Ongko. Ongko atau Om N nih? Iya, siap. Oke, Ongko ya. Kalau tidak salah, Ongko adalah mahasiswa Universitas Flores. Benar sekali. Dari mana nih? Dari mana? Tepuk tangan dulu nih. Sebagai motivasi ya. Motivasi, tolong yang syuting yang saya itu dari sana supaya saya buka kelihatan. Syuting dari belakang ini orang mau tahu saya dari mana ya. Nah, oke. Jadi Ongko adalah anggota dari IO pelayan eksklusif tampan Rikin Raja, dan merupakan mahasiswa Universitas Flores asal dari prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Wow. Pas berarti besar. Jadi pas banget ya. Jadi dia bisa nanti mendesain website tentang IO ini ya. Kebetulan memang basic dia di tim, dia sebagai itu. Oh, sebagai itu. Wow, Anda luar biasa ya. Anda kok bisa menjerat ya? Talenta orang-orang hebat ya. Inilah Gesa. Kita kan dalam bahasa Indo Gesa tuh. Oh iya, ngobrol-ngobrol. Jadi sudah ya, hanya berdua saja. Tidak ada satu lagi, lebih tampan lagi. Lebih tampan senior lagi. dari si ini. Oh, senior. Oke, Kakak bisa perkenalkan diri ke penonton Gesa. Perkenalkan, nama saya Arsenius Alexandro Remo. Saya bergabung dengan IO tampan eksklusif Rikin Raja dari tahun 2022. Weh, setelah pandemi itu ya? Siap. Ya, dari situ. Kalau Ongko dari tahun berapa? Tahun 2024 bulan April. Bulan April ya, ini 2020 ini lebih kakak tingkat. Kakak semester ini suka KN ini belum? Iya, kan suka KN ini belum. Oke, saat ini selain dari misalnya gabung sama IO ini, juga ada kerjaan di luar juga? Sebagai mahasiswa Universitas juga. Mahasiswa Universitas. Lagi dan lagi. Bagaimana kalau kita bilang ini saya heran, saya terbisa sudah nih kalau mau buat reels di Facebook. Mereka udah syuting saya dari tadi nih. Pakai berdiri, jangan tidur. Oke. Ya, jadi mahasiswa Uniflor juga. Dari prodi mana?
Teknik sipil. Teknik sipil. Kenal dong sama ibu yang sana ya. Wes, betul. Mantap, keren, gacor. UKM Jurnalistik Uniflor. Ya. Ya. Oh, coba ulang biar kami bisa itu. Jangan. Oh, iya. Nanti ya kita baru bikin ya. Yel UKM Jurnalistik. Oke, jadi di Gisna hari ini saya senang sekali. Sudah lama saya kenal Kakak Rikin Raja ini dari zaman masih di radio dulu ya, Kak Rikin ya. Jadi kalau mau dihitung saya sudah wawancara dia ini 1000 kali di setiap acara yang ada. Kak Rikin, IO eksklusif Tamfan Rikin Raja. Bisa ceritakan awal mula kenapa sampai ada ide gitu loh. Kan biasanya kita di ND kalau pesta atau acara apapun, khitanan, pesta pernikahan, atau rapat-rapat besar, ya kan, seminar, workshop, dan lain-lain, orang-orang tuh biasanya langsung, wah anak tetangga nih, oh ini yang masih SMA, nanti kalian pelayan ya, di penerima tamu, kalian pelayan di ini, meja makan, dan lain-lain. Tapi kenapa tiba-tiba ada terbersit di benak Kakak Rikin Raja untuk membuat IO ini? Iya, awal pertama mungkin karena basically saya suka sekali dengan namanya menata, mengatur, membersihkan. Lingkup yang paling terkecil adalah kamar. Karena mungkin dari situ sukanya, oh kalau misalnya ini harus ditata seperti begini-begini. Akhirnya merembet keluar, sampai di ruang tamu, sampai keluar. Bahkan semua yang ada di dalam rumah itu tuh harus sesuai dengan ekspektasi saya dalam segi penyajian, penempatan, semuanya sampai dengan siap, sampai dengan pelayanan mereka. Misalnya untuk ayo mari sudah kalau ke kamar makan mari lewat sini, akhirnya terbiasa dari situ. Dan awal mula itu akhirnya saya sebelumnya kan saya seorang koreografer nih, tidak bilang koreografer tapi kata orang di luar saya seorang termasuk koreografer. Saya mengatakan ini koreografer yang sudah sampai ke Australia kemana-mana. Dan relasi terbanyak saya relasi terdekat saya itu adalah Universitas Flores yang selalu mempercayakan saya selalu untuk mengambil event apapun. Makanya apresiasi untuk Uniflor, apalagi saat ini sudah ada yang seperti ini. Apa namanya istilahnya? Saya ini sedikit kita gaptek. Podcast Gesa ya. Itu yang tapi terbaik. sebenarnya kita belum ada studio Siap. masih pinjam dulu, tapi Siap. tidak apa-apa ya. Kedepan kita akan punya studio yang luar biasa. Siap. Iya. Yang mengalahkan Cross the Door. Amin. Siap. Om Ded, maaf. Oke, lanjut. Ya, beranjak dari itu akhirnya saya terbiasa dan ketika saya pun berelasi lebih banyaknya dengan Universitas Flores bukan karena saya ada di podcast ini jadi saya mengangkat, tidak, karena memang sebagian besar untuk gawean yang kecil sampai dengan gawean yang spektakuler yang dihandle langsung oleh tim dari Universitas Flores, saya pun ada di dalam, setidak-tidaknya ikut nimbrung dan terlibat. Nah, dari situ awal mula pertama saya mencoba untuk ikut ambil bagian terlibat dalam salah satu wedding. Wedding yang waktu itu betul-betul wedding yang memang karena mereka mencari pelayan tetapi maunya tuh laki semua. Kalau selama ini kan biasanya perempuan ya? Terus pokoknya dari depan kita lihat pintu masuk, dalam sampai dengan belakang pun perempuan semua. Pelayan. Tapi kali ini laki-laki semua. Dan kalian tahu tidak? Kan orang ya ini dia siap. Dan pertama, talent saya, tim saya yang masuk adalah teman-teman dari teknisi dan teman-teman beberapa yang dari bagian gedung Uniflor, di auditorium itu yang menjadi tim saya. Sehingga pertama sekali itu. Ya, perintis. Kalau gitu, kalau itu perintis kalian Boeing. Pesawat dong ya. Siap. Dari situ berkembang 1-2 jam, tapi karena melihat efektivitasnya sudah sedikit terganggu karena dalam arti kan ada sebagian besar ini karyawan atau pegawai dari Unflor yang terlibat dalam tim saya itu kan dia harus bekerja. Jadi kadang ada tabrakan atau bentrokan dengan waktu. Akhirnya saya rasa tidak terlalu efisien. Saya coba lepas dan saya coba merekrut. Rekrut pertama itu kami cuman berempat kapasitas tapi bisa mengatur semuanya. Itu yang pertama itu Rikar, terus yang kedua itu Mahendra sama juga Hendra yang sekarang sudah lolos di ini BRI, dia salah satu pegawai BRI dan dia adalah lulusan dari Universitas Flores yang membawa nama ND ke kancah
per pageant. Oh. Seperti salah satu adalah Oh, yang si abang itu Iya, ya. abang. Oke, Terus baik. Mantap, saya tahu Gun itu ya. yang saat ini dia Oh, stay-nya. bukan Guntur Crazy ya. Bukan. Guntur teknisi itu ya. Gun yang saat ini sudah di DIY, salah satu pegawai di sana. Terus satunya itu adalah, saya sudah sebut siapa ya? Hendra, Ricky, Ricard dan Patris. Patris itu suhu sekarang. Orang bilang kalau suhu biasa, tapi ini suhu. Suhu, ya? Iya, suhu. Suhunya itu bikin Siap. mendidih Oke. ya. Berjalan, mulailah dengan segala keterbatasan, akhirnya masuklah si Ando. Oh, Ando duluan. Ando itu duluan dari Setelah semua. Ando ada Adidas dengan apa nggak? Itu merek sepatu. Hati-hati, merek. siap. Kert, siap. Nah, cut. Oke. Siap. Dari situ Ando sudah bergabung. berjalan, saya harus punya gebrakan. Saya adalah babu, tetapi saya tidak mau dikatakan babu yang dianggap rendah atau dilirik sebelah mata saja oleh para bapak ibu tamu undangan. Lirikan Biasanya. Akhirnya dibuatlah tampilan bahwa babu tapi bereksklusif. Ketika saya membuat kemasan babu itu menjadi eksklusif dengan menonjolkan namanya style. Di samping kami melayani, style menjadi prioritas. Dan ketika masuk di tim saya pun tidak asal-asal. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalau bagian dalam itu memang konsekuensinya dia harus tinggi badannya, harus setidak-tidaknya seperti ownernya. Kalau seperti Om Buya tidak bisa. Ayo, Buya berdiri. Itu siapa ya itu? Itu ada. Om saya tercinta di rumah. Itu. Jadi jangan lapor. Jadi soal tinggi itu memang menjadi Karena mereka yang salah akan satu kriteria. tinggi itu yang di mana mereka Siap. harus menjadi perhatian dari orang-orang. Siap. Ketika Dan mereka harus berdiri, menjadi, iya betul ya, sekali. fokus dari Terus yang berikutnya ini aroma dari mulut, terus dari permisi untuk ini badan, dia harus setidak-tidaknya nyaman lah ketika kita bekerja. Ya, betul. Terus sampai dengan segi styling, dia tidak ke feodal lagi, tapi agak kekinian ya. sedikit maksudnya. Saya tidak memaksakan untuk langsung pure terjun begitu. Makanya beberapa tim itu tuh dipaksakan. Walaupun sebenarnya tidak 100% juga style saya memenuhi kriteria yang seperti saya buat kriteria untuk mereka. Tapi setidak-tidaknya sejajar lah untuk ketika kami berdiri bersama-sama, foto bersama-sama atau melayani bersama-sama. Kata kunci kedua, pelayan kami itu harus ramah, sapa, tegur. Mau ada tidak ada anak kecil, yang balita, orang besar itu perlu yang namanya sapa. Sehingga mereka ada penghargaan bahwa kami diperhatikan sekali. Kami datang memang betul-betul dilayani sekali. Sehingga kadang biasanya kan orang mari bapak, mari mama, padahal ada anak kecil dan lain sebagainya, itu mereka tiada. Mari bapak, mari mama, adikku pulang. Itu yang kadang menjadi prioritas utama. Dan kenapa saya memilih laki-laki, saya tidak menyepelekan. Memang sih habis gelap terbitlah terang. Itu mengganti apa ya, paradigma masyarakat bahwa wanita itu selalu melayani. Iya, awalnya. Siap. Kalau wanita seperti saya harus Siap. dilayani. Asik dia. Oke ya. Terus selanjutnya Siap. Dari situ, kenapa laki-laki? karena saya berpikir begini, ini semua yang kita lakukan di atas butuh gesit, butuh cepat, cekatan, Ya. butuh pokoknya aktifnya lebih tinggi dan lebih dominan. Yes. Kalau misalnya kan kita kalau perempuan ini biasanya belum lagi dengan mungkin dia stylenya roknya Sembe-rembe, atau ya, apa span atau terus besar-besar ya, terus sarung-sarung. belum lagi high heelsnya, entah yang lainnya, terus belum Pelayan ini belum orang. itu. Pelayan orang Siap. rok tersangkut di Siap. kursi. Itu menjadi salah Dia satu. jatuh, tamu juga jatuh sama Siap. dan dia gitu. Mari Pak, silakan Iya. makan. Jatuh. Salah satunya studi pernah juga ya. Dan EO, event organizer, wah, apa bahasa Inggris ada anak asing nggak? UKM, nggak ada ya. EO tampan eksklusif, eksklusif tampan. Eksklusif tampan RR. EO eksklusif tampan RR Riken Raja ini waktu pernikahan seorang ladies di N itu juga ya ikut menjadi pelayannya. Yang Iya. pokoknya di Jalan Irain Jaya. Iya, ya. pernah itu Dengan menjadi itu viral. Om nama Buya tuh. Viral yang buat temanya itu pesta harus 2 kali. Itu yang kadang ya sih sedikit gejolak di Iya, dalam. emosi ya. Iya, emosinya luar biasa. Gue kali ya.
karena harus melayani 2 kali. Tapi pernikahan saya itu guys, teman-teman semua yang ada di kota Ende. Bukan pernikahan yang 2 kali, maksudnya momennya. Momennya Sorry sampai 2 salah. kali, ya? Bukan pernikahan yang 2 kali, siap salah. Sorry Ibu, sorry 2 ya. kali juga. Sorry. Ampun Anda ya, penghulunya bingung ya. Jadi waktu saya menikah tuh juga pelayannya tuh oleh Karikin Siap. Raja. Sekaligus karena kami bersahabat, jadi saya minta Karikin tolong untuk menghandle banyak hal di pernikahan saya sehingga tidak ada satupun acara yang keteteran. Mungkin Siap. itu yang memang harus diperhatikan di Prioritas. acara-acara khususnya pernikahannya Siap. di Kabupaten Ende ya, di kota Ende khususnya. Melayani hanya untuk kota Ende atau untuk kabupaten lain yang ada di Pulau Flores? Silahkan, saya rasa kalau saya jawab terus karena mereka ini kan Padahal pertanyaan saya untuk fungsinya. mereka tuh ada 300 nanti sebentar. Kayaknya mereka juga harus bisa Bisa nanti ya? seapresiasi dan harus seaktif saya. Oke, Karena saya juga baiklah. memberikan kesempatan untuk mereka bisa beredukasi Oh, dengan baiklah. siapapun. Lalu ini bengkok tangan saya loh. Bekas jatuh ini. Hah? Oke, untuk Ando duluan ya. Ando itu yang lebih dulu dari Siap, Ongko Mahendra. untuk menjadi anggota dari IO ini. Waktu pertama itu bagaimana perasaan Ando? Pertama, Melamar atau dilamar oleh Kakak Rikin? Perekrutan. Sorry, harusnya dia Rekrut. jawab serius. Ya, oke. Tolong Om, Iya. lakban hitam Siap. Tolong. Boleh, lakban hitam. Sama lakban ya ini. Oke, silakan Ando. pertama Cerita. di tahun 2022 itu saya tamat SMA. Setelah itu saya tidak berpikir untuk kuliah pertama itu. Saya sempat mau ikut tes, tapi percobaan pertama gagal. Setelah itu saya punya teman Dio ini kan ponakannya Om Ricky. Om Rikin. Ya. Setelah itu dia usulkan nama saya di bos. Setelah itu bos telepon saya, Wih, bos. langsung dia Bos telepon. Dari kakak Om bos. Saya pusing. Sebenarnya pakai Sultan. Suka-suka dia aja. Nah, akhirnya bos telepon ya, kayak Rikin telepon. Terus setelah itu bos telepon itu langsung kayak mendadak gitu, langsung sorenya itu ada job. Telepon saya langsung bilang kau harus ada baju putih lengan panjang sama celana Hitam? khusus sama jas. Ya sudah, saya bingung di situ. Saya bilang saya cuma ada baju putih sama celana tisu saja. Terus bos bilang ya sudah, kau jalan saja ke sini rumah nanti baru pakai jasnya saya. dia akan mengupayakan segala untuk demi tampil yang maksimal ya, optimal. Akhirnya waktu itu langsung jadi langsung masuk di Tapi tetap masa dalam masa apa namanya orang bilang orientasi atau Oke, magang. Ya, oke. Terus Ando kan tidak kuliah tadi, belum kuliah ya, tamat SMA kemudian langsung jadi pelayan tampan. Mental Anda gitu, karena begini, di kita orang Ende itu egonya tinggi, tidak bisa kita pungkiri. Bang Arudin kerja mode begitu, ya kan? Dan di beberapa titik di lingkungan kita masih ada paradigma bahwa saya harus jadi PNS. Ya, betul sekali. Ngapain saya kerja jadi pelayan orang ini untuk apa kayak gitu ya? Harga dirinya sangat tinggi ya. Harga diri dalam tanda kutip ya, bahwa saya tidak mau untuk hal-hal semacam itu. Banyak lelaki-lelaki sombong juga dengan ego-ego tinggi gitu. Kemudian banyak juga laki-laki yang tidak mau ya berada di tempat umum untuk menjadi seorang pelayan. Siap. Tapi berada di tempat umum untuk menunjukkan dia mabok ya. Mabuk teriak begini, wah, Iya, betul sekali. Kok Ibu gitu tahu dia ya? mabuk itu pasti ada ya. Itu bagaimana Anda menghadapi itu? pertamanya dulu Tetangga lihat mungkin, malu juga tetangga lihat nih. Nah, silakan. dari teman saya sih yang saya bilang tadi Dio itu. Terus saya berpikir kayak ikut saja ini pelayan ini. Saya tidak berpikir kayak malu di tengah-tengah banyak orang, tidak. Tidak ya? Saya coba ikut saja. Lama-kelamaan saya kayak rasa nyaman. Ya. Kayak orang-orang dalam situ kayak welcome dengan saya. Ya. Finansialnya nyaman. Ya, oke. Terus habis sih. Sudah lah Kak Rikin. Kau jadi host, kau jadi narasumber. Saya cabut saja dari sini. Bagaimana? Dia tiba-tiba sudah semua. Kita pusing ya. Oke. Jadi merasa nyaman ya. Merasa nyaman karena secara mental Anda akhirnya merasa, wah saya diterima, saya terlatih, saya bersama istilahnya pasukan ya dengan teman-teman saya, ngapain saya harus malu dan lain sebagainya. Toh ini halal, ya toh halal, mendatangkan uang dengan cara yang tidak biasa, tapi lumayan ya, penghasilannya lumayan ya.
Untuk saat ini lumayan, Lumayan, tapi ya. progres Tapi dari cukup. tahun ke tahun tuh memang beda. Progres dari tahun ke tahun ya Ando. Ini dia yang rasakan yang dari Anda yang merasakan susah dari sekali. susah sekali ya. Ya, dari yang- bayarannya 2.000 ya kalau nggak salah sampai 2 jutaan ya. itu tidak maksudnya betul-betul dia masih menikmati kesusahan juga sama dengan Ketika masih Baru mulai rintis-rintis, merintis ya. gitu ya. Oke, terus Ongko. Anak sistem informasi, ini anak teknik sipil ya. Jadi sabar. Setelah menjadi pelayan itu kemudian kuliah. Tahun berapa kuliah masih? 2022 juga. 2022 juga waktu itu juga. Dan mentalnya untuk sebagai anak mahasiswa sudah ada dong. Sudah berpengalaman bekerja duluan di tengah orang banyak ya. Kenapa? Kobus, ada minum kobus. Dia sudah gini. Ih. Enggak ya Dewa. Tolong ya, ini kami ada yang kami cut karena memang ya, tidak Gesa. apa karena kita Gesa. Oke, akhirnya kuliah, daftar di teknik sipil, diterima. Ya, berarti minta maaf kalau saya bertanya agak sedikit lebih pribadi ya. Berarti ukuran celana kamu berapa? Bukan sedikit pribadi ya. Itu sangat pribadi. Ibu ini kok lancang. Ibu kalau nggak lancang kuning nggak bisa ya. Ibu harus lancang kuning ya. Oke, yang agak pribadi bahwa apakah dia fee yang Anda dapatkan dari pekerjaan ini juga betul-betul membantu untuk biaya pendidikan? Ya, Sangat membantu juga. Membantu sih Ya. biar jajan. Jajan ya, mungkin tambah-tambah SKS ya. Iya. Sedikit-sedikit tuh pasti ada ya. Dan itu cukup meringankan orang tua ya. Anda tidak perlu lagi bilang, "Mama, minta uang dulu. Sabtuan pakai sepatu Adidas baru nih Mama." Ya kan? Tidak pernah ya. Itu sudah bisa ditangani sendiri. Ini contoh yang sangat baik. Kita applause dulu ya. Oke, berikutnya ada Ongko ini ya. Ongko. Ini saya kenal Ongko dari dia masih kecil-kecil ya. Dari dia biasa makan Dari yang pempek mentah ya. dari yang mata melotot dulu. Dari mata melotot ya, dulu. kemudian dia menjadi tolong ya Kak Rikin ya. Bahasa kita bukan bahasa universal ya. Orang nggak ngerti nanti. Ongko sebagai mahasiswa Universitas Flores juga dari Prodi SI, Ando dari Prodi Teknik Sipil. Diajak, mengajak atau bagaimana? Atau rekrut juga? Awalnya Bosmu tuh rekanmu. Nah, bos bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ya gara-gara beliau akhirnya ada Oh, di. gara-gara Om Isan juga. Silakan, Siap. silakan dulu. awalnya ini saya dihubungi oleh teman juga. Teman kasih masukan untuk Kakak Rikin, bilang mungkin pada saat itu Kakak Rikin kekurangan orang, Ya. mungkin saja kekurangan orang. Tiba-tiba ada teman kasih masukan bahwa coba ambil anak Unfor juga, anak SI. Yang pelayan juga. Ya, kebetulan tetangga teman yang beri masukan kepada Kakak Rikin. Oh, itu tetangganya Ongko? Iya, Dan tetangga. dia Jadi tiba-tiba Kakak Rikin ini hubungi saya, bilang mau tidak ikut bergabung begini-begini. Ya sudah, saya pikir juga sementara kuliah bisa mungkin bantu Biaya jajan ya, buat bensin ya. Anak sekarang nih kan ada aja sebentar-sebentar boba, mixu dia nih. Siap. Karena atau dia badminton malam. Iya, Ntar malam itu bisa sudah tahu badminton. sekali. Oh iya Ya, jelas. karena masalahnya sebelumnya itu dia tergabung dalam pelayan eksklusifnya Universitas Flores Oh gitu. yang direkrut Waktu oleh Pak pelantikan Iksan. rektor. Pak Iksan. Pak Iksan yang rekrut. Jadi ada yang perempuan-perempuan sampai dengan laki, Iksan tetapi yang mana, yang ya? Pak Iksan yang di bagian ini kamera video iya. yang itu. Oh jangan sampai Om Kobus pun teman. Pokoknya itu dari Oh itu. itu Om Kobus pun teman. Ini ternyata. Oke. Oh jadi Om Iksan juga ya kan? Yang merekrut Merekrut beliau. juga. Saya lihat dia di situ. Oh akhirnya bau nih bergabung dengan Rikin Raja. IO eksklusif. IO eksklusif. Waktu itu sudah pernah tagu bahwa oh ya ada IO eksklusif nih di ND ini atau Jujur belum belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Wah kurang ngetop ya. terus. Saya kurang mainnya. Jangan merendah. Aduh, enggak terus dulu. Biarkanlah dia merasa dia tidak ditahu, dikenal. Oke, jadi awalnya itu terus akhirnya tahu. Dan bagaimana pengalaman Anda ketika pertama kali harus menjadi pelayan eksklusif di gedung ya kan? Kalian ini kan anak muda nih, anak muda sekarang ini kan ego tinggi tuh macam tadi saya bilang. Nah itu bagaimana? Kalau dari saya tidak ada yang pikir bahwa ini harus malu, ini harus gengsi-gengsian, tidak. Kalau selama itu halal, selama itu membantu dalam
finansial tidak menjadi masalah buat saya. Nah, itu ini love ya kalian berdua nih. Saya suka sekali. Ini tepuk tangan dulu. karena begini, mental yang seperti inilah yang harus kita tiru, bahwa dalam hidup kita bisa mengisi ya lebih banyak waktu dalam keseharian kita, apalagi anak kuliahan ya, tidak hanya kuliah saja, masuk kelas kemudian belajar atau kerja kelompok, tapi bisa menghasilkan uang. Mungkin ada yang lain dengan caranya sendiri, misalnya jualan pulsa atau dengan masuk klub-klub tertentu yang menghasilkan uang juga ya kan. Tapi ada juga yang menjadi pelayan tampan bersama Rikin Raja ini ya. Ini kan luar biasa bagi kita dan tidak pernah terpikirkan atau tergambarkan karena memang kultur kita belum sampai sejauh itu sebenarnya. Dan belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Oke, pernah sampai di mana saja selain di auditorium Haja Gadijo, Ristela ataupun tenda-tenda sambut baru ya kan biasa ya, Kitana. Nah itu kota mana saja? Paling kalau selama saya ikut dari April paling jauh kami ke Kematabu Mataloko. Oh, sampai Mataloko Anda. Anda nih. Gigi asam rasanya ya. Dan sebentar lagi tanda tangan MOU. Luar biasa dengan pihak yang mereka sudah melirik kami. Hanya gara-gara berkat mereka sebenarnya. Berkat mereka. Luar biasa. Berarti begini ya. Tolong ya jangan bersuara lagi satu kali lumpuh sampai di rahang. Oke, jadi orang melihat memang ini bukan hanya sekedar nama ya, eksklusif Tampan Rikin Raja. Karena kemasannya eksklusif, secara fisik kita tidak membeda-bedakan manusia. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini anugerah ya kan, eksklusif Tampan Rikin Raja. Jadi orang melihat ini all in one. Kita dapat kemasan yang bagus, ya kan? Kita juga dapat isi yang baik. Kadang-kadang kemasannya oke, isinya busuk. Nah, buahnya dari luar keren, indah ya, tapi dalamnya busuk. Jadi orang akhirnya mau untuk melakukan kerjasama karena kualitas ya, quality proof apa ya? Oke, itulah ya. Saya juga bingung nih. Maksud itu apa ya? Kualitas membuktikan kualitas. Ya apa ya? Apa ya? Nilai atau mungkin itu ya, nilai atau pengalaman, experience proof quality mungkin ya. Pokoknya seperti itulah, itu bukan kita bahasa ya kan. Itu bahasanya Donald Trump ya. Oke. Baik, ke Rikin Raja. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 4 tahun ya ini berjalan ya. 2 tahun. Masuk tahun ke? Mau keempat. Mau tahun keempat ya. Saya juga lupa itu dia ini prakarsa pertama tuh tahun berapa. Berarti kalian setiap tahun tidak merayakan ulang tahun ya? Belum, coba nanti lagi. Kayaknya di 29 Desember saya. Jangan, ya, itu nanti ada yang nimbrung ya, dengan kami. Aduh Tuhan. Ya. Oke, jadi sudah mau 4 tahun ini. Apa yang Kak Rikin harapkan dari IO ini? Saya sebenarnya tuh cuman mau mengajarkan, maksudnya begini, ilmu itu mereka bilang mahal, tetapi memang iya mahal. Sedangkan ilmu yang saya dapat tuh bukan karena harus kursus, karena harus ini, tapi secara otodidak saya dapat. Terus karena itu tadi lingkungan yang mempengaruhi itu. Makanya saya tuh apresiasi, sadar tidak sadar, semua tim yang terlibat di dalam perekrutan saya itu, mereka bukan saja baik dalam pelayanan, etika, attitude, tapi ternyata mereka cerdas. Itu bisa dilihat dengan beberapa anak-anak mahasiswa yang nilainya itu tuh bukan lagi kaleng-kaleng, di atas kaleng. Belek berarti. Terus yang anak-anak SMA, terus ada yang kerja pun dia punya kapasitas progres kerjanya bagus, walaupun sebenarnya sebentar lagi itu pelayan eksklusif ini dijadikan prioritas nomor 1, bukan lagi pekerjaan utamanya. Itu yang kadang saya bilang, ingat, pekerjaan utamanya nomor 1, pelayan ini yang nanti untuk nomor 2. Nah, total berapa sudah pelayan di dalam IO eksklusif Tampan Rikin Raja? Dari kemarin itu 25. Nah, 2 itu saya pecat. Bukan pecat karena apa? Karena memang, masuk dalam arti beberapa kali kriteria yang saya sampaikan itu tidak digubris, sehingga banyak masukan dari tamu, Bapak Ibu undangan atau teman-teman. Akhirnya saya omong dari hati ke hati, jangan marah ya, break dulu, istirahat dulu. Dengan alasan yang lain, saya lebih ke internal dengan dia. Berarti ini memang profesional ya? Iya. Profesional ya? Terus yang kedua itu
ini ada yang sudah meninggal juga. Dalam masa posisi kerja dia masih semangat, tapi ya sudah salah satu anak mahasiswa Unflor juga. Ya, yang kemarin kecelakaan karena rabies. Oh iya saya tahu. Oke. Jadi sekarang total sisa? Sekarang sisa 19. 19 itu tercover dari masih ada perempuan. Perempuan itu hanya untuk melengkapi atau mengindahkan untuk di ketika di souvenir atau di beberapa spot lain yang di belakang. Di pintu masuk begitu ya. Dengan 19 orang sekarang ini saya masih bisa berjalan tanpa harus saya memikirkan ego saya. Dalam arti belum ada pemotongan berapa persen untuk komunitas atau untuk saya berapa, tidak, tapi saya melihat itunya. Dan saya rasa apresiasi mereka itu ketika hari-harinya begini, tapi pas hari eksekusi itu tanggung jawabnya luar biasa, walaupun sebenarnya sering buat leher saya tegang. Tapi apalagi andong kan ya? Itu memang tidak bisa omong lagi. Tapi kesini mereka mulai memahami bahwa yang mereka terima bisa membeli, bisa memberi, bisa membagi, dan bisa bahkan bisa untuk menginvestasi beberapa barang-barang branded seperti itu. Wow. Seperti itu. Itu luar biasa. Ya. Itu juga yang kalian rasakan ya. Itu yang Karikin harapkan. Siap. Nanti mau rekrut lagi tidak? Soalnya saya lihat di sini ada anak PKL satu orang mau juga jadi dia bisa jadi tampan ya dia. Namanya Lolin ya. Ya, Tute ini sebenarnya susah untuk merekrut karena apa? Kita di Ende juga belum bisa menerima yang namanya penghargaan untuk jasa-jasa yang seperti ini. Dengan kapasitas kami yang sekarang ini dengan harga sekian saja masih banyak keluhan. Tetapi mereka tidak melihat progres kerja yang sebenarnya dari A ke Z, Z kembali ke A. Itu yang maksudnya. Dan memang betul-betul bedanya kami pelayan eksklusif ini, -1 kami cross check semua bersama vendor, entah event apapun, terus komunikasi, cross check, di hari H pun kami langsung eksekusi ke spot-spot yang menjadi sasaran bahwa hari itu menjadi agenda untuk kita kerja, ngejob, dan itu menjadi tanggung jawab. Terus orang datang, ini kami datang sebelum semua orang datang, vendor semua datang, terus orang pulang sebelum orang kami pulang, juga pulang. kami tidak pulang. Kami membereskan semuanya dulu. Bereskan semuanya dulu, baru membantu tuan rumah. Hitung-hitung kalau kerjanya biasanya orang pelayan-pelayan datang hanya 2 jam, 3 jam lah maksimal. Kalau kami 6 jam. 6 jam. Ya. Wah, luar 6 biasa. jam prepare. Nah, Kak Karikin ini kan juga sebagai seorang koreografer dan juga seseorang yang kalau mau bilang desainer sih ya seperti itu ya. Jadi banyak pakaian-pakaian yang misalnya begini nih. Kita orang Ende kalau sarung pakainya gini. Tapi bagaimana Karikin tuh? Itu memang bikin sendiri. Itu dia yang bikin beda kami. Jadi mereka penampilannya jadi ciamik banget gitu. Ciamik sih ciamik, tapi awalnya itu mereka tidak mau sama sekali. Saya kira awalnya ciamik. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa dan memang saya harus membedakan brand. Karena brand saya itu memang apapun yang dipakai di situ sesuai dengan tema dan permintaan dari klien. Yang meminta kami menghandle. Ya, dan saya sangat berterima kasih ya, karena suami saya pada hari akad nikah itu ganteng banget ya. Jadi itu berkat juga collection ini eksklusif tampan Rikin Raja. Tampannya gratis waktu itu. Ya, amin. Karena memang dari hati ke hati. Kami selalu melayani dari hati. Oke, baik. Kak Rikin, kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengontak menggunakan jasa dari event organizer, event organizer, apa sih bahasa Inggris? Event organizer. Event organizer, eksklusif tampan RR. Rikin Raja ya, RR atau Rikin Raja. Itu hubungi kemana? Kan biasanya orang punya IG-nya, TikTok-nya, atau ya Facebook-nya, atau nomor handphone. Silakan. Tinggal hubungi, kalau mau hubungi kami, tinggal kunjungi. Kami ada di Instagram, di TikTok maupun Facebook. Instagram namanya apa? Facebook nanti kita bisa lampirkan juga ya. Oh, Instagram nanti lampirkan di bawah sini ada. Iya, di bawah. Anda juga sebut sayang, Anda tersebut, mereka mau tulis apa? Lampirkan di bawah sini. Terus di bawah sini ada orang buka gini, deng. Dan dia yang buat. Dia yang buat. Oh ya. Admin ya. Dia memang admin. Pelayan eksklusif Rikin Raja. Oh gitu. Itu nanti IG-nya nanti di TikTok juga nanti kita lampirkan ya untuk penonton desa dan juga nomor kontak person-nya. Kontak person 2.
Ada dua. Ada dua. Karena Anda HP-nya 2. Tidak, karena ada tim yang satu senior. Itu Suhu ya. Patrick tadi ya. Iya. Patrick Dia ya. mau kesinanya karena panas. Panas sekali. ya. Dia sudah perawatan soalnya ya Patrick ya. Suhu ya. Karena persiapan buat besok. Oke baik, saya mau tanya dulu ke Rikin. Kira-kira siapa ya orang yang buat ini dulu di pabrik? Nama orangnya di pabrik? Namanya adalah Mukidi. saya tidak tahu. Oke, kayak gitu ada lagi yang mau disampaikan untuk penonton Gesa tentang IO ini. Karena susah saja kalau mau sebut IO nya tentang gitu. Tentang event organizer. Kok saya jadi gini ya Lolin? Iya. Florin. Sama panggil nama yang biasa Lolo. Saya bisa panggil dia Lolo masalah ya kan. Lolo tapi takut orang ini itu kan pikir kita saling memaki kan ya. Tambah K di belakang. Panggilan saya ke dia kan Lolo gitu. Siap. Oh ya, event organizer eksklusif Tampan RR. Silakan. Siap. Apalagi yang mau disampaikan kepada umat manusia di penjuru bumi? Sebenarnya kalau kita pengen berkreasi dan berprestasi yang menghasilkan cuan, banyak sekali yang kita bisa. Salah satunya seperti ini, Babu eksklusif. Babu eksklusif pun dibentuk harus konsisten. Maksudnya kita bisa mempertahankan, terus harus punya brand. Dan yang terpenting, saya selalu menekankan kepada mereka, jangan pernah takut untuk tidak dapat job. Karena apa yang sudah ditakarkan tidak mungkin tertukar. Seperti itu. Itu menjadi prioritas saya. Dan teruslah berbuat baik sesuai versimu. Dari job-job yang kalian terima walaupun sedikit, usahakan berbuat baik walaupun sedikit. Ya, ini ada anak yatim piatu di sini. Seperti itu, jangan sedekah bisa gitu. diterima, gitu ya. Jangan lupa Itu saja berbuat sih, baik, saya ya. selalu menekankan ke mereka itu, kalau- bahwa jangan terlalu yang ngotot, yang ngoyo, karena semakin kita memberi, nanti terbukti. Setiap kali saya mengajarkan ke mereka, setiap kali lebih banyak memberi, walaupun sebenarnya entah itu di luar mengatakan pencitraan atau apapun, whatever, saya tidak pusing. Intinya benar, ketika kita memberikan dengan segala sesuatu keikhlasan, tiba-tiba saja di bulan yang sebenarnya tidak ada job sama sekali atau tidak ada kepercayaan dari orang, datang. Itu kalau di Siap. dunia hukum tuh ada yang namanya teori kausalitas. Ya, Artinya? jadi artinya adalah bahwa ada sebab ada akibat. Siap. Kalau dalam agama kita kenal dengan hukum karma atau mungkin ya, atau ya seperti Tak orang bertuai bilang, lah istilahnya. ya tak bertuai. The more you give, the more you get. Kayak Siap. gitu, ya. Itu aja. Itu saja. Kalau Ando dulu ya, silakan Ando. Apa yang mau disampaikan atau closing statement dari kegiatan Dari kita harapanmu hari ini? semuanya. Pesan yang mau saya sampaikan, Nggak bisa baca gua, mata gua kabur. Mau baca dari situ, dari dekat saja tidak bisa. Sama ya. Oke, silakan closing statement. jangan pernah mau mendengar apa kata orang. Kalau misalkan kita ini mengikuti sesuatu yang Baik. Baik. Yang sebenarnya menurut positif. kita itu baik dan menghasilkan sesuatu yang halal. Oke, keren. Ada satu lagi. Apa itu? Ibu. Anda punya, nanti saya akan minta Anda sendiri. Oh, ada satu lagi. Oh, langsung. Oke, silakan. Jangan lupa percayakan kepada kami apapun hajatan Anda, acara Anda, kami akan melayani dengan eksklusif. Ricky Raja. Ada di bawah sini. Nomor telepon. Ada di sini. Guys, baru kali ini saya punya bintang tamu kayak gini. Karena Saya kami mengikuti pokoknya akarnya. Oh, kamu ikut Kami akarnya. mengikuti akarnya. Tidak mungkin akar tidak mengajarkan kepada kami ini. Kami cuma ranting dan daun saja. Tapi sungguh luar biasa ya. Siap. Saya mau sebelum itu UKM jurnalistik PKN ada pertanyaan Om Iksan atau Lolot, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih supaya tidak memperpanjang durasi. Baik, sudah kalau begitu saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kakak Rikin Raja, Ongko dan Siap. juga Ando ya, yang di sela-sela kesibukan bekerja, kuliah masih mau hadir di Gesa memenuhi undangan kami dan sudah banyak bercerita dengan penonton Gesa yang saat ini menonton pasti sedang ketawa-ketawa sendiri atau membayangkan besok-besok nanti kalau pernikahannya atau kalau anaknya hitan atau komunikasi Syukuran, pertama seminar. ya, atau ada yang mau bikin seminar, workshop,
butuh pelayan bisa langsung menghubungi IO eksklusif tampan Rikin Raja. Wow. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Kocak ya. Bagaimana kekerikan? Anda kayaknya sama ganteng ini. Masih